Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Naomi Liandra. Kebayang nggak kalau kampus mengelola tambang di Indonesia? Yap, setelah ormas keagamaan, kini giliran perguruan tinggi yang diusulkan bakal mendapat izin pengelolaan pertambangan. Rencana itu termuat dalam draft revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Minerba, yang dibahas di Badan Legislasi Balik DPR awal pekan ini. Ini dia statement Ketua Balik Bob Hasan. Karena harus ada pencapaian tujuan yang lebih cepat sebagai swasembada energi hilirisasi. Yang kedua, sebagaimana yang sering kita telah mendengarkan, perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Yang ketiga, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Dan yang keempat, tentunya UKM, usaha kecil dan sebagainya. Usulan pemberian wilayah izin usaha tambang WIUP kepada perguruan tinggi tercantum di Pasal 51A Draft Revisi Undang-Undang Minerba. Pasal 51A berbunyi, WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Pemberian WIUP dengan cara prioritas harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu luas lahan mineral logam, akreditasi kampus paling rendah B, serta peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Kita bahas lebih lanjut setelah komen warga Plus 62 berikut ini. Yang pertama, komentar @pxx. Kelar deh, jangan kaget kalau nanti jadi berkurang kegiatan demo-demonya. Lanjut komentar @gusxx. Yang fokusnya pendidikan sekarang ke tambang juga, kok seperti keluar dari jalurnya. Akademik ya akademik saja, mencampur adukan dengan yang sedang direbutkan ormas itu seperti bukan ranah universitas. Seperti yang ditakutkan, nantinya Univ hanya sebagai pemberi gelar dan justru tidak mencerminkan sebagai perguruan tinggi, di mana mencetak insan dan penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya. Lanjut komentar @colxx. Perguruan tinggi dikasih izin kelola tambang, pemasukan universitas bertambah, tapi UKT tetap naik. @anxx. Kalau kampus dikasih smelter buat percobaan dan kerja praktek anak-anak teknik material atau metalurgi, saya nggak masalah. Mau kasih tambang ke anak-anak teknik pertambangan sih kayaknya kejauhan. @adxx. Kalau misalnya mau, sebetulnya bisa aja anak teknik pertambangan dikasih tambang sendiri buat percobaan. Sekaligus diajari ngurusin tambang sama kampus. @nahxx. Harusnya memang seperti ini. Kalau Anda minat pertambangan, buat perguruan tinggi dengan jurusan tersebut, timba ilmunya. Bukan ujuk-ujuk mau kelola tambang, ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada. @samxx. Rencana pemberian izin usaha tambang untuk perguruan tinggi dan UMKM dinilai menciderai tridharma perguruan tinggi. Nilai pengabdian kepada masyarakat yang ada dalam tridharma tidak dilakukan untuk kepentingan komersial. Yang terakhir komentar @raixx. Balikin lagi ke tridharma perguruan tinggi. Isinya gak ada poin berbisnis. Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Edi Suwandi Hamid memberikan warning, usulan pemberian izin kelola tambang bagi kampus berpotensi menyebabkan manajemen pengelolaan tambang jadi amburadul. Itu karena menurutnya nggak semua kampus punya kompetensi untuk mengelola tambang. Nah, lebih lanjut kita obrolin bareng langsung aja ya, bersama dengan Prof. Edi Suwandi selaku Rektor UWM. Halo Prof. Edi, gimana nih reaksinya nih Prof? Pas tahu perguruan tinggi atau kampus bakal dapat izin pengelolaan pertambangan. Iya, saya
kaget juga ya setelah kita heboh itu diberikannya izin usaha pertambangan IUP kepada ormas ya. Kalau BUMN kan sudah dari dulu ya. Yang ormas itu kan menimbulkan pertanyaan terkait dengan kompetensinya. Nah sekarang tiba-tiba ini perguruan tinggi juga ada UMKM dan macam-macam itu nantinya yang akan diberikan ya. Jadi seolah-olah menjadi jor-joran ini ya. Di sini itu bisa diobral ya, akibatnya kita tahu kan nanti manajemen pengelolaan pertambangan kita bisa amburadul karena tidak semuanya memiliki kompetensi untuk mengolah pertambangan. Jadi saya agak khawatir ini, termasuk perguruan tinggi. Anda bisa bayangkan di Indonesia saat ini ada 4.600-an lebih perguruan tinggi. Walaupun kan katanya akan diberikan berdasar skala prioritas. Nah, bagaimana kita memberikan skala prioritas di tengah sistem di pemerintahan kita ya, yang masih bisa kong kali kong dalam banyak hal itu ya. Nah, sehingga nanti bisa-bisa itu perguruan tinggi tertentu yang tidak punya kompetensi mengalihkan itu dalam operasionalnya kepada cukong-cukong gitu ya, yang mengeksploitasi wilayah pertambangan kita gitu. Jadi tambah amburadul lah dengan jor-joran ini. Khawatir intinya saya. Oke, lalu sementara nih kalau kita pandang dari segi kompetensi, kan kampus ini kan justru tempat berkumpulnya kelompok akademisi ya, yang dipandang kompeten. Saya ketika menjadi rektor Universitas Islam Indonesia ya, ada pemikiran, bahkan ada itu dari menteri yang ingin memberikan izin kehutanan pada waktu itu kepada kami ya. Pada Universitas Islam Indonesia, saya sebut saja lah ya, itu masih awal tahun 2000-an. Saya mengatakan, kami nggak punya fakultas pertanian, nggak punya fakultas kehutanan. Ya. Sehingga saya khawatir ya, tidak punya kompetensi untuk mengelola wilayah hutan yang diberikan oleh pemerintah. Saya tolak gitu ya. Nah, tapi kan saya tidak yakin semua rektor berpikir seperti saya. Ketika dapat tawaran mungkin menganggap ini kesempatan ini. Ini opportunity ini. Nah, kalau nggak mampu kasihkan ke orang lain, nanti kan kita dapat fee saja lah gitu kan. Nah, ini kan membahayakan nih. Saya percaya masih sama integritas perguruan tinggi. Tapi kan saya pernah menjadi ketua Forum Rektor Indonesia. Yang kadang-kadang kita melihat juga, ada juga yang oknum ya. Seperti sekarang ini kan isunya beberapa begitu memudahkan itu memberikan penghargaan doktor honoris causa dan sebagainya itu ya. Atau meluluskan orang tanpa melalui atau memenuhi norma-norma akademik. Nah ini bisa terjadi pada izin usaha pertambangan. Artinya silakan saja lah, tetapi betul-betul sangat selektif dengan melihat kapasitas perguruan tinggi itu dan juga track record-nya. Jadi bukan karena nanti capability, perguruan tinggi yang di backup oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh ya, influencer di pengambil kebijakan misalnya diberikan. Nah ini berbahaya. Nah, karena itu saya kira senyampang ini masih dibahas, itu harus diperhitungkan betul, dibuat rambu-rambu betul, supaya nanti jangan sampai pemberian izin ini yang jor-joran ini potensialnya itu bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar ya, bagi perusahaan alam kita. Nah Prof, ada syarat begini, kampus yang bisa dapat prioritas itu adalah akreditasinya paling rendah B. Kemudian meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Menurut Anda ini cukup bisa menyaring nggak sih untuk mendapatkan tangan-tangan terbaik untuk mengelola tambang begitu? Saya walaupun akreditasinya unggul ya, kalau tidak punya kompetensi, mungkin juga tidak punya prodi yang relevan dengan pertambangan, perlu hati-hati. Apalagi B, sekarang itu B mungkin sudah ribuan perguruan tinggi yang institusinya terakreditasi B, udah banyak sekali ya. Yang masih terbatas itu adalah akreditasi unggul ya, atau A gitu ya. Tapi kalau B itu sangat banyak ya. Nah, saya pun melihat kalau kita mau memberikan prioritas atau seleksi ya, kepada yang unggul katakanlah, yang A katakanlah, itu juga harus dilihat punya nggak dia itu program studi yang terkait dengan pertambangan misalnya, terkait dengan geodesi misalnya, ataupun geologi misalnya. Jadi kalau jujur saya katakan kalau perguruan tinggi yang saya pimpin sekarang ini nggak punya kompetensi di situ, dikasih ya saya tolak. Tapi kan sekali lagi tidak semuanya kan orang punya standar ya, yang sama dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Tapi meskipun tidak ada prodi atau fakultas yang tidak berkaitan dengan pertambangan, nggak bisakah mengerahkan SDM aja untuk meriset atau memilih teknologi yang pas atau tepat untuk mengelola tambang secara low risk gitu, Prof?
Ya, kompetensi perguruan tinggi di situ, di research. Kan? Tapi kan research yang relevan dengan program studi yang dia miliki. Kan? Nah, kalau dia nanti melaksanakan riset di luar bidang studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi, kan nggak kompeten itu. Nggak kompeten. Maksud saya itu apa? Bukan saya, jangan sampai nanti teman-teman saya malah, waduh dikasih kesempatan nggak mau. Bukan itu. Ya. Tapi berhati-hati, ini warning saja. Ya. Agar nanti jangan sembarangan. Jadi kalau misalkan kebiasaan orang kita ini, ya siapapun lah yang punya self business itu yang merangkap peluang apapun ambil dulu gitu. Padahal ini risikonya besar. Pendidikan itu dilihat, tujuan pendidikan tinggi itu apa? Ya? Itu kan mencetak sumber daya manusia, bukan cari duit itu kan adanya. Itu. Jadi kita kembali aja ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Andainya tadi ketika saya mengatakan kalau dia punya prodinya, maka itu kan juga bisa perusahaan itu sebagai lab bisnisnya. Jadi sebagai lab bisnis. Jadi betul-betul tempat praktek mahasiswa dan juga para dosennya. Dan itu saya lakukan ketika saya memimpin UI. Kita punya lab bisnis, punya rumah sakit untuk labnya fakultas kedokteran misalnya itu. Punya minimarket untuk labnya jurusan manajemen misalnya. Begitu juga punya apotek untuk labnya fakultas farmasi. Jadi ada relevansinya. Saya gitu Mbak. Baik, terima kasih. Rektor Universitas Widya Mataram, Prof. Edi Suwandi. Sekarang kita akan ngobrol bareng dengan Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Melki Nahar, yang menilai rencana perizinan pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi bisa berpotensi memicu konflik di internal perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi dengan warga sekitar tambang. Oke, kita tanyakan saja langsung ya. Pak Melki, pemberian wilayah izin usaha tambang WIUP kepada perguruan tinggi ini sebuah rencana yang perlu disikapi seperti apa sih Pak? Iya, jadi ini kan berlangsung senyap ya proses revisinya, no? Dan menariknya dari sekian banyak hal yang akan direvisi oleh anggota parlemen kita, salah satunya itu terkait dengan memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola mineral tambang di Indonesia begitu. Sehingga dari situ kemudian kita membacanya justru ini dalam rangka mengkooptasi gitu ya, independensi perguruan tinggi selama ini yang barangkali meskipun tidak semua kritis gitu, tapi ada sebagian yang kritis begitu selama ini, lalu kemudian mereka berhadapan dengan kebijakan negara yang sangat tidak pro terhadap kesejahteraan para akademisi sendiri. Jadi dalam hal ini patut dibaca sebagai upaya mengkooptasi perguruan tinggi sehingga mereka akan kehilangan daya kritisnya. Lalu yang kedua, bisa jadi ini upaya cuci tangan negara juga terhadap tanggung jawab mereka akan kesejahteraan para akademisi di perguruan tinggi. Cuci tangan ini dalam artian bahwa persoalan kesejahteraan para dosen kemudian hendak diselesaikan dengan memberi ruang perguruan tinggi untuk mengelola tambang begitu. Padahal itu justru akan memicu konflik begitu, terutama di internal perguruan tinggi itu sendiri ataupun antara perguruan tinggi dengan warga itu sendiri begitu. Dan saya kira ini ada tambahan lain begitu ya, barisan Jokowi lalu kemudian diteruskan Prabowo setelah mereka memberikan posisi bagi organisasi kemasyarakatan terutama agama. Begitu. Tapi kapasitas kampus untuk melakukan pengolahan tambang bukannya bisa dinilai cukup mumpuni karena kaum akademisi yang akan bertanggung jawab untuk itu? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini kan bukan soal apakah perguruan tinggi mampu atau enggak, punya sumber daya atau enggak, gitu ya. Tapi lebih pada apa yang menjadi tugas utama perguruan tinggi tadi. Kan? Yang jadi soal itu adalah ketika Prabowo dan parlemen kita menganggap bahwa tambang ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi warga, begitu ya. Padahal tidak begitu. Tambang kan justru memicu kemiskinan sistematis kan bagi warga itu sendiri, begitu. Sehingga pilihan ekonomi tambang ya tentu saja pilihan ekonomi yang tidak menjamin kesejahteraan di masa depan, begitu ya. Ya justru pilihan ekonomi yang serba instan, begitu, dengan daya destruktif yang tinggi. Nah, lalu ada peluang nggak nih Pak, kampus bisa mengelola tambang dengan low risk?
Karena mungkin ya dengan segala pengetahuan yang dipunya dan teknologi yang mungkin bisa memperhitungkan kelestarian lingkungan dibanding pihak-pihak yang lebih komersil begitu? Sebetulnya kan nggak ada, karena kalau kita bicara akademisi di perguruan tinggi selama ini, begitu, sebagian diantaranya kan justru telah terlibat begitu ya, dalam rangkaian proses masuk dari sebuah perusahaan tambang tadi itu, entah menjadi konsultan, entah menjadi penuntut AMDAL, dan segala macamnya. Sehingga dalam hal ini, meskipun mereka datang tidak mewakili perguruan tinggi, begitu ya, tapi para akademisi tadi, para peneliti di perguruan tinggi kita, selama ini kan justru telah menjadi bagian dari faktor perusahaan lingkungan dan pola hidup warga itu, entah melalui konsultan seperti yang saya bilang, entah bisa di pihak yang menyusun AMDAL, UPL, dan segala macamnya. Sehingga lagi-lagi ini bukan soal apakah mereka punya sumber daya untuk mengelola tambang atau enggak, tapi lebih pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi itu sendiri yang mestinya tidak boleh difokuskan sekarang. Begitu. Baik, terima kasih Melki Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang, Jatam. Newsbeat. Pemerintah Tiongkok berharap Amerika Serikat tetap mengizinkan TikTok beroperasi dengan menekankan kontribusi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan TikTok telah menciptakan lapangan kerja, mendorong konsumsi, mematuhi hukum Amerika dan tidak mengancam keamanan nasional. TikTok sempat tidak dapat diakses di Amerika pada Minggu 19 Januari 2025 setelah Mahkamah Agung mendukung undang-undang yang mewajibkan ByteDance, perusahaan pemilik TikTok asal Tiongkok, untuk menjual sebagian sahamnya ke pihak di luar negeri tirai bambu dengan alasan keamanan nasional. Namun, TikTok kembali beroperasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru dilantik memberikan waktu negosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan hanya 2 jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai kebijakan resmi pemerintah. Langkah ini diumumkan dalam pidato pelantikannya Senin waktu setempat dan membalikan kebijakan inklusif pemerintahan Joe Biden sebelumnya. Kebijakan ini mendefinisikan jenis kelamin sebagai klasifikasi biologis yang tidak dapat diubah, menggantikan istilah gender dengan seks dalam dokumen resmi. Semua lembaga pemerintah diwajibkan memastikan akurasi jenis kelamin dalam paspor, visa, dan dokumen lain. Kebijakan ini menghapus opsi identitas X pada paspor dan langkah inklusif lainnya yang diterapkan di era Biden. Critics' Choice Awards 2025 akan digelar pada 7 Februari di Barker Hangar, Santa Monica setelah tertunda akibat kebakaran hebat di Los Angeles, California. Acara ini sebelumnya dijadwalkan pada 12 Januari namun diundur karena situasi darurat kebakaran yang menewaskan 27 orang dan memaksa lebih dari 150.000 warga mengungsi. Kebakaran juga menghancurkan lebih dari 16.000 hektar lahan di kawasan Palisades hingga Malibu. Selain Critics' Choice Awards, kebakaran ini juga turut mengganggu jadwal Piala Oscar 2025, termasuk pengumuman nominasi yang diundur dari 17 Januari menjadi 23 Januari, serta sejumlah acara penghargaan lainnya seperti Grammy dan BAFTA Awards. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan menambah seorang asisten pelatih dari Belanda. Penambahan pelatih bertujuan untuk menyelaraskan program antara Timnas Senior dengan Timnas U23, U20, dan U17. Saat ini, Kluivert telah dibantu oleh 2 asisten asal Belanda, Denny Lanzat dan Alex Pastoor, serta direncanakan bekerja sama dengan 2 asisten lokal yang sedang diseleksi PSSI. Erick menambahkan langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat sinergi antar jenjang Timnas, tetapi juga menjadi bagian dari program transfer pengetahuan guna meningkatkan kemampuan pelatih lokal seperti yang telah diterapkan di Timnas U17 dan U20 di bawah Nova Arianto dan Indra Syafri. Masih dari Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Muti mengumumkan bahwa istilah ujian dan zonasi dalam sistem pendidikan dasar dan menengah akan dihilangkan dan diganti dengan mekanisme baru. Muti menegaskan kata ujian tidak lagi digunakan dalam sistem yang akan datang, begitu pula dengan sistem zonasi yang akan diganti dengan istilah lain yang masih dirahasiakan. Muti menyatakan konsep pengganti ujian sudah selesai dan akan diumumkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.
Sementara itu terkait penerimaan peserta didik baru PPDB 2025, keputusan sepenuhnya akan diserahkan kepada Presiden melalui sidang kabinet. Sistem zonasi yang selama ini berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah menjadi sorotan karena dinilai rawan dimanipulasi oleh orang tua siswa. Terakhir mampir ke Bali, pemerintah Kabupaten Gianyar menutup Park Ubud, sebuah usaha akomodasi yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Penutupan dilakukan karena Park Ubud dianggap melanggar sejumlah peraturan daerah Perda, termasuk Perda tentang Ketertiban Umum dan Perda tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko. Park Ubud yang terletak di Jalan Sriwedari, Tegalalang, Ubud sebelumnya telah menjadi perhatian tim pengawasan orang asing atau Timpora karena banyaknya aktivitas warga negara asing WNA di tempat tersebut. Video penutupan oleh Satpol PP sempat viral setelah terjadi kericuhan. Sebelum penutupan, pengelola Park Ubud sudah diundang 2 kali oleh Pemkab Gianyar untuk rapat, namun tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan. Selain itu, Park Ubud juga beroperasi di lahan yang dilindungi dan kegiatan di sana dihentikan untuk mengembalikan lahan seperti semula. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan juga bisa melalui aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit ya. Stay safe and happy. Bye.